Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Esti Fayudana dengan NIM 24042038. Saya akan mempresentasikan materi pertemuan 1 dan 2 tentang konsep dasar statistika dengan dosen pengampu Bapak Ali Permana STMT dengan mata kuliah statistik sosial. Materi pertama yaitu pengertian statistika. Statistika dapat didefinisikan sebagai bidang keilmuan yang mencakup pengumpulan, pengelolaan, analisis, dan interpretasi. Data dalam bidang statistika sendiri dapat dipahami sebagai kumpulan informasi yang diperoleh melalui pengamatan, penghitungan, pengukuran, dan responsi. Terkait dataset, terdapat dua dataset yang dikenal dalam bidang statistika, yaitu yang pertama populasi, kumpulan dari keseluruhan pengamatan, penghitungan, pengukuran, dan responsi terhadap topik yang ingin dikaji. Yang kedua, sampel, yaitu bagian dari populasi. Sampel yang baik adalah sampel yang representatif terhadap populasi sehingga dapat digunakan untuk menarik kesimpulan terhadap populasi. Cabang ilmu statistika. Yang pertama, statistika deskriptif merupakan cabang ilmu statistika yang berfokus pada pengelolaan data, peningkatan data, dan visualisasi data. Yang kedua, statistika inferensi merupakan cabang ilmu yang berfokus pada pemanfaatan sampel untuk menarik kesimpulan terhadap populasi. Ada perbedaan statistik dan statistika. Yang pertama, statistik artinya data atau kumpulan data dalam bentuk angka maupun bukan angka yang disusun dalam bentuk tabel atau diagram yang menggambarkan suatu masalah tertentu. Yang kedua, statistika artinya pengetahuan yang berkaitan dengan metode, teknik, atau cara mengumpulkan, mengolah, menyajikan, dan menganalisis data, kemudian menarik kesimpulan, menginterpretasikan data tersebut. Materi selanjutnya yaitu manfaat statistika. Yang pertama, menyusun dan meringkas data, yaitu statistika membantu dalam menyusun, meringkas, dan menyederhanakan data yang besar dan beragam agar mudah dipahami dan dianalisis oleh peneliti. Yang kedua, menentukan sampel yang representatif, yaitu membantu dalam menentukan ukuran dan jenis sampel yang tepat sehingga penelitian dapat dilakukan secara efisien dengan nasionalis dan akurat. Yang ketiga, mengidentifikasi hubungan antar variabel, yaitu statistika digunakan untuk mengetahui hubungan sebab akibat atau korelasi antara dua atau lebih variabel dalam suatu penelitian. Materi selanjutnya yaitu fungsi statistika. Yang pertama, statistika berfungsi untuk menggambarkan atau menerangkan data dan peristiwa yang telah dikumpulkan melalui penelitian atau pengamatan. Fungsi ini bertujuan menyajikan data dalam bentuk yang mudah dimengerti seperti tabel, grafik, rata-rata, dan ukuran penyebaran hingga pola karakteristik dapat diketahui dengan jelas. Yang kedua, statistika digunakan untuk membuat prediksi atau estimasi serta menguji hipotesis pada data sampel. Fungsi ini memungkinkan peneliti mengambil kesimpulan atau generalisasi yang berlaku untuk populasi luas berdasarkan data yang tersedia sehingga dapat mengendalikan atau memprediksi kejadian di masa depan. Ada statistika parametrik dan non-parametrik. Yang pertama, statistika parametrik, yaitu bagian dari statistika inferensial yang mempertimbangkan nilai dari satu atau lebih parameter populasi dan membutuhkan data yang berskala pengukuran minimal interval, membutuhkan pengukuran kuantitatif dengan data interval atau rasio. Contoh metode statistika parametrik yaitu uji Z, uji T, korelasi Pearson, dan perancangan percobaan. Ada kelebihan parametrik. Yang pertama, memberikan hasil lebih efisien dan akurat jika asumsi terpenuhi. Kelemahannya ada kurang cocok untuk data yang tidak berdistribusi normal atau tidak memenuhi esensi. Yang kedua ada statistika non-parametrik, yaitu membutuhkan data dengan data ordinal dan normal, merupakan statistika bebas sebaran, tidak mensyaratkan bentuk sebaran parameter populasi normal atau tidak. Contoh metode statistika non-parametrik yaitu nominal test, chi-square, median test, dan Friedman. Kelebihan non-parametrik mudah digunakan tanpa asumsi distribusi dapat digunakan pada data kualitatif. Kelemahannya kurang sensitif dibandingkan dengan uji parametrik jika ada sebenarnya berdistribusi normal. Materi selanjutnya yaitu jenis data berdasarkan sifatnya. Yang pertama, data kuantitatif, data yang berbentuk kategori tabel yang tidak memiliki nilai numeric. Contohnya jenis kelamin, warna kesukaan, dan suku. Yang kedua, data kuantitatif, data yang berupa angka dapat dihitung atau diukur. Contohnya tinggi badan seseorang, jumlah siswa di kelas, berat barang, suhu, dan penghasilan. Data kualitatif dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, data diskret,
yaitu nilai data berupa bilangan bulat yang tidak dapat dipecah lagi. Misalnya jumlah anak dalam keluarga, jumlah mobil yang dimiliki. Yang kedua, data kontinu. Nilai data bisa berupa bilangan pecahan dalam rentang tertentu. Misalnya tinggi badan 170,5 cm dan suhu 36,6 derajat Celcius. Statistika adalah cabang ilmu yang mempelajari cara-cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis, dan penarikan kesimpulan dari data. Statistika membantu menyediakan menjadi informasi yang lebih mudah dipahami, disajikan dalam bentuk tabel, grafik, diagram, atau angka. Dengan demikian, statistika berperan penting dalam memahami data secara objektif, relevan, dan representatif untuk berbagai bidang dan ilmu.